Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat Kak Hilda dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia selaku moderator yang akan membantu jalannya pertemuan Med Club kali ini. Hari ini yang akan melakukan presentasi itu Kak Hilda ya, dengan materi scientific writing. Kepada Kak Hilda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nova atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kelas rutin kita, kelas Scientific Writing. Em, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun kelas hanya dilaksanakan secara virtual, tentunya tidak mengurangi semangat kita semuanya ya, semoga. Nah, diharapkan selama penyampaian materi, teman-teman menyimak ya dari awal hingga akhir. Kemudian, jika perlu teman-teman siapkan buku atau catatannya, kemudian pilih tempat belajar yang paling nyaman dan terkoneksi internet dengan baik. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya, teman-teman? Udah teh. Sudah teh. Oke, sebentar. Nah, di pertemuan sebelumnya, teman-teman udah belajar yang namanya mengenal apa itu scientific writing, apa itu scientific paper, dan jenis-jenis serta prinsipnya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara menemukan ide, bagaimana cara menemukan masalah dan ide untuk membuat suatu title ya, atau judul. Kemudian teman-teman juga sudah mendapatkan feedback dari judul teman-teman masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman akan belajar membuat metode dari judul yang telah teman-teman buat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian atau research methodology? Nah, research methodology ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, metode itu kan nama lain dari cara atau teknik ya, cara atau teknik untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, tentunya cara atau teknik ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan meliputi rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu sendiri maksudnya adalah penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris itu maksudnya adalah cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia, dan sistematis itu maksudnya adalah proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis, sistematis, terurut. Nah, jenis penelitian itu ada banyak sekali, teman-teman. Jenis penelitian itu dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama tujuan, yang kedua metode, yang ketiga tingkat eksplanasi, yang keempat analisis, dan yang kelima jenis datanya. Yang pertama, penelitian menurut tujuannya. Ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, penelitian murni atau dasar atau yang kita sebut dengan basic research. Nah, ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka penemuan ilmu baru tanpa menerapkannya. Kemudian ada penelitian dan pengembangan atau yang kita kenal dengan research and development, R&D ya. Ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan penemuan, pengembangan, dan pengujian produk.
Dan yang terakhir ada penelitian terapan, yaitu applied research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan suatu ilmu atau produk. Selanjutnya, penelitian menurut metodenya dibedakan menjadi penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, yang mana datanya ini dipelajari dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, biasanya penelitian survei ini cirinya dia yang biasa teman-teman temuin itu yang menggunakan Google Form, angket, kuesioner, em, atau bisa juga dengan wawancara. Dan biasanya populasinya itu skala besar, tetapi bisa juga kecil. Namun umumnya itu dilakukan dalam populasi yang besar. Kemudian ada penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Kemudian ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang bertujuan penelitian dengan metodenya itu mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Nah, variabel independen ini yang nanti akan dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian ada penelitian naturalistik, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami. Selanjutnya ada policy research, action research, penelitian evaluasi, dan sejarah. Policy research itu penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar. Nah, ini untuk masalah sosial. Kemudian action research itu penelitian yang mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Action research ini biasanya pada penelitian sosial juga, tetapi biasanya pada bidang ekonomi yang berhubungan dengan meningkatkan biaya produksi dan produktivitas suatu lembaga. Kemudian ada penelitian evaluasi. Biasanya ini untuk mengevaluasi suatu program tertentu atau suatu sistem tertentu. Misalnya penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di sekolah A selama 1 semester terakhir misalnya. Nah, kemudian ada penelitian sejarah, yaitu penelitian terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Dan sumber datanya itu bisa primer. Nah, ini berkenaan dengan sejarah ya. Jadi kejadian di masa lampau, di masa lalu. Selanjutnya ada penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Ada penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Deskriptif itu maksudnya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Jadi kalau um, tadi kan penelitian eksperimen itu juga variabel ya. Tetapi kalau eksperimen ini meneliti pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lain dalam keadaan terkontrol. Nah, kalau deskriptif ini juga berhubungan dengan variabel, tetapi tidak ada kaitannya dengan perbandingan antar variabel atau hubungan antar variabel. Kemudian ada penelitian komparatif. Nah, komparatif ini bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan ada penelitian asosiatif. Nah, asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Misalnya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan, misalnya variabel minat belajar dengan variabel prestasi belajar. Itu hubungannya bagaimana? Next, penelitian menurut jenis data dan analisisnya. Ini dibedakan menjadi 3. Nah, ini mungkin yang paling sering teman-teman dengar ya. Ada yang namanya kuantitatif, ada yang namanya kualitatif, dan ada yang namanya mixed method. Penelitian kuantitatif ini simpelnya penelitian yang
sangat berhubungan dengan data-data yang bersifat angka, sifatnya kuanti, sifatnya angka dan angkanya itu dapat dianalisis menggunakan software-software tertentu ya, seperti Microsoft Excel, SPSS, misalnya, atau Amos, atau Listrel, atau mungkin teman-teman yang semester 1 ini masih asing dengan istilah-istilah software tersebut ya. Ciri-cirinya yaitu adanya hubungan kausalitas, kemudian bersifat deduktif, maaf, dan mengeneralisasikan hasil kalau penelitian kuantitatif. Nah, jenis dari penelitian kuantitatif itu sendiri ada Hah? Dingin, enggak dingin, enggak, udah kena air emang enggak dingin. Ntar kalau mau ikut, yuk. komparatif, Yuk, korelasi. yuk. Mau enggak? Yuk, bicaranya sih. Up. Yuk. Cek. Ya. Jenis-jenis penelitian kuantitatif itu ada deskriptif, komparatif, korelasi. Nah, deskriptif ini menggambarkan objek atau subjek yang sebenarnya secara tepat. Ini biasanya untuk meneliti masalah-masalah yang ada di masyarakat, kebiasaan, serta tata cara. Ini biasanya penelitian sosial. Kemudian komparatif ini untuk mengetahui perbedaan antar dua variabel atau lebih. Nah, ini dilakukan secara alami tanpa adanya penelitian ini dilakukan secara alami terhadap subjek penelitian. Nah, dalam hal ini tidak ada manipulasi data dari peneliti. Jadi semua dilakukan dengan mengumpulkan data secara real gitu ya di lapangan tanpa adanya manipulasi sedikit pun. Lalu kemudian datanya tersebut dianalisis secara statistik dan diinterpretasikan secara jelas. Kemudian ada korelasi. Korelasi itu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan, mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih berdasarkan pemikiran tertentu. Misalnya, mencari hubungan antara perilaku orang merokok terhadap intensitas stres pada suatu perusahaan, atau penelitian yang misalnya bertujuan untuk mencari hubungan antara harga jual terhadap intensitas pembelian customer terhadap suatu produk tertentu. Kemudian penelitian kuantitatif ini ada juga yang namanya survei, ex post facto, true eksperimen, quasi eksperimen, dan subjek tunggal. Survei ini nih tadi sudah dijelaskan ya, biasanya pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau wawancara atau Google Form. Ex post facto ini untuk mengetahui sebab akibat, true eksperimen ini penelitian eksperimen murni dari sang peneliti. Kalau kuasi eksperimen ini cirinya adalah adanya kelompok kontrol. Kalau misalnya tur eksperimen ini benar-benar eksperimen murni, tapi kalau kuasi eksperimen itu cirinya ada kelompok kontrol. Kemudian ada subjek tunggal. Subjek tunggal ini disebut juga dengan single subjek eksperimental. Biasanya dia menggunakan subjek tunggal dalam eksperimennya. Jadi subjeknya itu tunggal, tidak banyak ya, tunggal. Oke, next. Penelitian kualitatif. Nah, kalau tadi kuantitatif kan yang berhubungan dengan angka. Nah, kalau kualitatif itu yang berhubungan dengan non-angka. Biasanya kualitatif ini
sedikit sulit untuk dianalisis karena datanya bukan berupa angka, tetapi berupa misalnya saran, berupa kritikan, berupa opini, berupa asumsi-asumsi, berupa interpretasi, berupa teori-teori pendukung, berupa studi literatur datanya itu, sehingga dia sulit dianalisis menggunakan software. Sebenarnya ada software yang untuk menganalisis data kualitatif, tetapi membutuhkan keterampilan tingkat tinggi untuk menggunakannya. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama, menggambarkan dan mengungkap, atau to describe and explore, dan menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan. Biasanya penelitian kualitatif ini banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial seperti dalam lingkup masyarakat yang biasanya itu sangat sulit untuk dilakukan penelitian kuantitatif, yang mana data-datanya itu misalnya berupa asumsi-asumsi, berupa kebiasaan hidup, adat istiadat dalam suatu masyarakat tersebut, atau sosial budaya dalam masyarakat tersebut, yang mana datanya itu bukan berupa angka dan sangat sulit untuk dilakukan penelitian kuantitatif. Makanya jalan tengahnya melakukan penelitian secara kualitatif. Nah, karakteristik penelitian kualitatif. Sumber data didapatkan dari alamiah, kemudian dia bersifat deskriptif, analitik, mementingkan makna, dan menekankan pada proses, bukan hasil. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi etnografik, yaitu penelitian yang menginterpretasikan budaya, kelompok sosial, atau sistem. Nah, ini biasanya pada penelitian sosial. Kemudian ada studi historis, meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Ini biasanya pada penelitian sejarah. Kemudian ada fenomenologis. Biasanya ini untuk penelitian filsafat. Misalnya yang berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, atau pemberian makna terhadap situasi dan pengalaman-pengalaman tertentu. Jadi ini cocok diterapkan pada penelitian filsafat ya. Kemudian ada studi kasus, case study. Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Studi kasus ini biasanya metode yang diambil itu dengan wawancara, observasi secara langsung, pengamatan, yang mana data-datanya itu bukan berupa angka. Kemudian ada teori dasar atau grounded theory. Ini penelitian yang bertujuan untuk penemuan atau penguatan terhadap suatu teori. Nah, ini juga sangat cocok dilakukan penelitian kualitatif. Kemudian ada studi kritis. Studi kritis. Studi kritis ini merupakan penelitian tindakan dan penelitian feminisme. Jadi diawali dengan proses mengekspos masalah, memanipulasi kesenjangan, dan penindasan sosial. Ini biasanya pada penelitian sosial. Kemudian ada penelitian non-interaktif. Non-interaktif ini biasanya untuk mengkaji sesuatu berdasarkan analisis dokumen-dokumen. Dan yang terakhir itu ada mixed method. Mixed method itu merupakan jenis penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Tetapi penggabungan di sini tidak secara bersamaan, secara langsung dua metode itu digunakan karena pada prinsipnya eh, proses penelitian itu tidak bisa menggunakan dua metode sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, mix metode yang dimaksud di sini itu misalnya nih em, penelitian penelitian A misalnya em, dalam studi literaturnya menggunakan Waduh, sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf teman-teman terjeda ya. Iya Teh, tadi Teteh keluar. Ya. Em, di share screen ulang ya. Udah muncul share screen-nya. Nah, mix method ini misalnya dalam suatu penelitian proses studi literaturnya itu menggunakan metode kualitatif, kemudian proses penelitiannya pun menggunakan penelitian kualitatif. Tetapi pada saat analisis datanya ini menggunakan eh, metode kuantitatif yang menggunakan rumus-rumus statistika tertentu, kemudian menggunakan software-software analisis kuantitatif juga. Nah, seperti itu contoh mix method. Jadi dia penggunaan metode kuantitatif dengan kualitatifnya ini bergilir, tidak bersamaan dalam waktu yang benar-benar bersamaan gitu, tidak. Oke, sampai sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya udah habis sih materinya. Sok, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Kak Hilda. Boleh di chat ataupun langsung on mic ya Teh ya. Iya, boleh on mic, boleh lewat fitur chat. Di kolom chat sudah ada absen ya. Silakan diisi. Oke, sembari menunggu pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman tugasnya adalah menentukan metode penelitian teman-teman ya. Kan teman-teman udah bikin judul tuh kemarin kan. Nah, dari judul-judul teman-teman itu nanti teman-teman bikin satu metode. Teman-teman mau pakai metode yang mana untuk judul teman-teman? Kiranya yang paling cocok nih dengan judul teman-teman itu metode apa? Di sini kan ada banyak sekali ya metode penelitiannya kan. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana.
Oh iya, eh, di minggu lalu kan kita sempat membahas ya bahwa scientific writing ini kan ada dua metode utama yang digunakan, yaitu ada by literatur dan ada by research. Nah, untuk yang by literatur itu sendiri, ini bisa menggunakan metode penelitian basic research. Basic research. Basic research yaitu by literatur. Kalau untuk research and development ini penelitian langsung, kemudian yang penelitian terapan ini juga penelitian langsung. Survei juga penelitian langsung. Ex post facto ini bisa penelitian langsung, bisa juga by literatur. Untuk eksperimen ini penelitian langsung, naturalistik ini bisa penelitian langsung, bisa juga by literatur. Policy research. Policy research ini by literatur, tapi bisa juga penelitian langsung. Action research ini penelitian langsung, penelitian evaluasi ini by literatur. By literatur ya. Jadi cukup teman-teman misalnya mau meneliti evaluasi sistem pembelajaran di tiap-tiap sekolah di Kota Serang misalnya. Nanti teman-teman tinggal cari aja tuh jurnal-jurnal yang meneliti sistem pembelajaran di tiap-tiap sekolah di Kota Serang. Kemudian teman-teman analisis, terus bandingkan, terus teman-teman evaluasi. Untuk yang sejarah ini penelitian langsung, tetapi kalau misalnya sulit bisa melalui by literatur juga bisa. Kemudian yang deskriptif ini by literatur juga bisa. Komparatif by literatur masih bisa. Asosiatif by literatur masih bisa. Yang deskriptif di kuanti ini masih bisa dilakukan secara by literatur, komparatif juga masih bisa, korelasi juga masih bisa. Untuk survei ini biasanya penelitian langsung. Ex post facto by literatur bisa, through eksperimen. Kalau eksperimen-eksperimen biasanya penelitian langsung. Untuk yang kualitatif ini hampir semuanya dapat dilakukan secara by literatur kecuali studi kasus. Biasanya studi kasus ini penelitian langsung. Tetapi kalau misalnya yang fenomenologi, terus studi etnografik, studi historis, dan lain-lain itu bisa secara by literatur. Untuk mixed method, ini bisa by literatur, bisa juga penelitian langsung. Oh ya, udah ada pertanyaan. Punten teh mau tanya untuk variabel dalam suatu penelitian itu maksudnya seperti apa ya teh? Oke, bagus pertanyaannya ya. Variabel dalam penelitian. Sebetulnya teman-teman variabel ini hanya ada dalam penelitian kuantitatif dan mixed method. Mixed method di bagian kuantitatifnya. Kalau di penelitian kualitatif itu tidak ada yang namanya variabel. Variabel ini maksudnya apa ya kalau secara definisi? Tadi yang tanya namanya Rifa ya. Rifanya sudah bergabung belum ya? Oh sudah, Rifatul Hasanah.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita lanjut aja ya. Untuk pertanyaan Rifa tadi terkait variabel, apa itu variabel? Nah, variabel ini istilah yang hanya ada dalam penelitian kuantitatif, teman-teman. Kalau untuk penelitian kualitatif itu sebetulnya tidak ada istilah variabel. Nah, variabel tuh apa ya? Apa ya kalau secara definisi? Aku ilustrasikan dulu ya. Misalnya dalam judul penelitian kuantitatif itu misalnya kemarin tuh teman-teman ada yang judulnya begini nih. Em, misal coba aku share screen ya. Taks tuh teman-teman kemarin. Taks tuh. Ya, sudah terlihat belum ya share screen-nya? Kalau teman-teman share screen-nya udah kelihatan kan? Takut belum nih? Masih load. Oh, sudah teh. Oh, sekarang udah. Udah teh, udah. Oke. Nah, ini misalnya judul teman-teman yang kemarin itu ada yang judulnya pengaruh. Nah, yang pengaruh-pengaruh ini biasanya penelitian kuantitatif. Pengaruh sosialisasi biaya pendidikan terhadap dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, yang namanya variabel itu adalah yang pertama ini nih, sosialisasi biaya pendidikan. Kemudian ini variabel satu ya. Kemudian variabel duanya, dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi di sini ada dua variabel. Variabel itu jadi objek yang akan diteliti dalam penelitian kuantitatif, itu namanya variabel. Jadi dia meneliti misalnya sosialisasi biaya pendidikan ini kita misalkan dengan variabel X. Kemudian dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi ini kita misalkan dengan Y. Berarti di sini kita meneliti pengaruh X terhadap Y. Itu bagaimana gitu. Nah, kira-kira sudah tergambar belum ya, Rifa? Halo, Rifa? Oh, lewat chat. Oh, sudah jelas teh, makasih. Terima kasih juga Rifa atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk informasi juga, dalam penelitian kualitatif itu ada hal-hal yang apa ya, perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu ada beberapa hal yang dalam penelitian kuantitatif itu ada, tapi dalam kualitatif ini nggak ada. Misalnya yang pertama tadi variabel, variabel ya. Terus kedua, subjek penelitian. Dalam kuantitatif ini ada yang namanya subjek, subjek penelitian. Subjek itu orang yang kita teliti, hal yang kita teliti. Nah, kalau di penelitian kualitatif itu tidak ada subjek penelitian, yang ada adalah objek penelitian. Misalnya nih, kalau di kualitatif, dari judul ini, pengaruh sosialisasi biaya pendidikan terhadap dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini penelitian kuantitatif. Subjek penelitiannya yaitu subjek itu sasaran ya, sasaran. Subjeknya yaitu em, orang tua, orang tua, orang tua yang mempunyai anak-anak yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, itu sasaran penelitiannya. Kemudian juga untuk penelitian kuantitatif ini ada yang namanya instrumen. Instrumen itu alat pengumpulan data, metode pengumpulan data.
Ada banyak jenisnya, misalnya ada kuesioner atau angket, ada juga wawancara, ada juga observasi atau pengamatan langsung. Nah, kalau di penelitian kualitatif ini tidak ada instrumen, teman-teman, adanya em, tidak ada instrumen karena instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Oh iya, Risna. Oke. Instrumen dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu sendiri. Jadi gampangnya gini simpelnya. Kalau penelitian kuantitatif ini teman-teman berangkat dari masalah, kemudian nanti menuju data. Nah, kalau penelitian kualitatif ini teman-teman masalah awalnya itu masih general banget, bahkan masih blur, belum kelihatan masalahnya apa. Kemudian teman-teman penelitian nih, karena masalahnya belum jelas apa, teman-teman juga nggak punya yang namanya cara mengumpulkan datanya itu bagaimana. Nggak ada yang namanya instrumen. Misalnya teman-teman mau meneliti em, kebijakan pemimpin di suatu kota A, misalnya dalam memimpin kota tersebut. Instrumennya adalah ya teman-teman sendiri yang menelitinya, teman-teman yang jadi instrumennya. Nah, beda kalau misalnya penelitiannya kuantitatif nih. Oh, ini kan pengaruh sosialisasi terhadap dukungan orang tua. Itu teman-teman butuh yang namanya instrumen atau alat pengumpulan datanya itu mau pakai apa sih gitu tuh. Atau misalnya mau menggunakan angket kah atau wawancara kah atau observasi kah. Karena ini orang tua mungkin lebih simpelnya teman-teman secara wawancara dengan orang tua tersebut misalnya. Nah, itu nanti kan wawancaranya di-record ya. Di-record dan kemudian itu yang dijadikan data. Kira-kira begitu. Terkait pemilihan judul antara kuantitas dan kualitatif. Oh, ini maksudnya kuantitatif mungkin ya. Terkait pemilihan judul antara kuantitatif dan kualitatif itu bisa dibedakan dengan seperti apa ya Teh tadi? Kan contoh kata pengaruh termasuk ke kuantitatif. Oh, oke. Bagus juga nih pertanyaannya. Oke, kita lihat judul teman-teman satu-satu ya. Nah, ini untuk judul pertama, media digital sebagai upaya meningkatkan literasi numerasi siswa di Indonesia. Ini cocoknya menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development. Karena apa? Cirinya dia ada produknya. Di sini kan ada media digital ya. Entah itu media digitalnya bentuknya seperti apa, tapi yang jelas dia berbentuk produk. Nah, kalau berbentuk produk itu cocoknya penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, pengaruh. Ini pengaruh masuk ke kuantitatif. Pengembangan, nah ini sudah jelas ya pengembangan, penelitian dan pengembangan. Peran EasyMed, nah ini penelitian dan pengembangan karena ada nama produk di sini, EasyMed. Media pembelajaran bangun ruang, ini pengembangan. Pokoknya yang ada label-label produknya gitu, itu penelitian dan pengembangan. Peningkatan sesi siswa dalam mengerjakan soal matematika berbentuk cerita. Kalau peningkatan ini tergantung dia menggunakan metode apa ya. Nah, ini bisa masuk kuantitatif, bisa juga kualitatif, bergantung metodenya yang digunakannya. Pengaruh, nah ini pengaruh kuantitatif.
meningkatkan aktivitas matematika dalam mengembangkan minat anak, meningkatkan aktivitas matematika. Ini kualitatif. Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Analisis. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bergantung teman-teman mau menganalisis kesalahan siswanya dengan cara seperti apa. Tapi biasanya analisis ini kuantitatif. Strategi guru dalam pembelajaran matematika, kualitatif. Pengaruh sistem pembelajaran, kuantitatif. Membuat matematika lebih menyenangkan menggunakan website, pengembangan. Peningkatan penguasaan materi dan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan realistik matematik education. Peningkatan. Kalau peningkatan itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi dia sebenarnya lebih mudah menggunakan kuanti karena nanti peningkatannya itu bisa dilihat secara rank angka gitu tuh. Bisa terlihat peningkatannya seperti apa. Upaya meningkatkan kualitas belajar. Nah, ini juga lebih mudah menggunakan kuantitatif. Kalau ini apa ya? Sekolah SMPN 3 Bangunpatan menjadi mitra sekaligus tuan rumah untuk melaksanakan program secara learning mentoring. Oh, ini kualitatif karena penelitian sosial. Yang terakhir, upaya meningkatkan. Nah, ini sama ya kalau yang bentuknya upaya-upaya terus meningkatkan, itu lebih mudah pakai yang kuantitatif. Supaya nanti peningkatannya itu bisa terlihat dalam range angka. Tapi sebenarnya nggak masalah juga untuk kalau misalnya mau pakai yang kualitatif. Cuma nanti mungkin analisisnya lebih susah. Itu kira-kira kalau kuantitatif itu bisa ketahuan dari judulnya itu biasanya yang pengaruh, terus kalau misalnya judulnya itu analisis atau upaya meningkatkan. Pokoknya yang judul-judul yang kira-kira kalau pakai angka itu akan lebih mudah gitu tuh. Kalau misalnya kita pakai perhitungan. Tapi kalau misalnya judulnya itu masih general banget seperti strategi guru dalam pembelajaran matematika, strategi itu kan luas ya. Nah, itu berarti kualitatif. Terus misalnya judul-judul yang kayak berkaitan dengan masalah sosial, itu biasanya kualitatif. Tapi kalau judul-judul nih, yang ada label produknya, ada nama produknya, itu biasanya penelitian dan pengembangan. Kalau sekarang sih ya, di skripsi-skripsi mahasiswa tingkat akhir tuh ada satu lagi namanya metode penelitian design research. Ini sebenarnya mirip pengembangan, dia ada produk, tapi ada sedikit perbedaan sih. Jadi kalau untuk mahasiswa tingkat akhir itu boleh pilih mau metode penelitian kuantitatif kah atau kualitatif kah atau penelitian dan pengembangan kah atau design research kah. Hampir mirip sebenarnya. Tapi bedanya kalau ya sepemahaman
saya sendiri, kalau pengembangan itu kan dia bikin produk, kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Tapi kalau desain research ini membuat produk juga, tetapi tidak sampai menguji keefektifan produknya. Desain research ini ada banyak, misalnya mendesain kelas sehingga pembelajaran menyenangkan tuh seperti apa, mendesain sistem pembelajaran yang menyenangkan tuh bagaimana, misalnya mendesain kurikulum, mendesain apa lagi ya, mendesain model pembelajaran gitu. Itu produknya ada, tapi biasanya tidak sampai menguji keefektifannya. Nah, gitu-gitu deh. Mungkin kalian masih asing ya untuk saat ini, untuk mahasiswa semester 1. Karena kalian belum ketemu sama mata kuliah metodologi penelitian, itu adanya di semester 5. Terus mata kuliah karya ilmiah adanya di semester 6. Jadi kalian masih masih jauh sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa hmm, belajar lebih awal kan malah lebih bagus ya untuk pengetahuan. Matkul menakutkan. Ya, tadi yang nanya Rifa, kira-kira dari Rifa sendiri gimana? Udah tergambar Rifa? Oke, sama-sama Rifa. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau udah cukup nih? Hati-hati revisi judul berkali-kali ya teman-teman, siapkan mental. Iya teman-teman, nanti kalau udah masuk semester 5, pokoknya udah masuk sesi depresi deh tuh di MTK. Tapi tenang aja kok. Waktu itu aku ngajuin satu judul dan alhamdulillah langsung di ACC. Teman-teman pada yang lain pada ngajuin 3 gitu kan, 2, 4. Tapi aku cuma ngajuin satu dan itu pede banget ya. Udah satu aja lah. Karena ya pertama ya udah mentok, nggak ada ide lagi. Terus terus apa ya? Ya gitu deh, nggak ada ide lagi. Jadi ngajuin ya udah satu aja dulu gitu. Tapi alhamdulillahnya langsung di ACC saat itu. Walaupun emang ada struggle sih saat di UAS itu kan karena harus bikin jurnal dan publish ya. Nah, tapi aku nggak sampai publish sih, cuman bikin aja. Iya nih Nova curhat, tapi fakta ya, ya sebetulnya tergantung dosen ya. Hmm. Semester 5 kemarin dosennya siapa? Matlit Pak Sukir, masih Pak Sukirwan. Iyalah, dosen tercinta Mas Kirwan. Dosen Ya ampun, kita semua ya. dosen, dosen favorit ya. Astagfirullahaladzim teh, semester kemarin tuh tugasnya bejibun marah tau teh. Ya Allah, gimana Nop? Satu pertemuan bisa 10 tugas itu marah. Tapi nilai gimana, aman? Hah? Aman nggak? Ih, tahu gak sih Teh, aku mau curhat aja ini ya. Kan ini ya, apa sih namanya kan bikin proposal gitu kan, sama presentasi. Nah, pas ajuin judul tuh kan kata bapaknya gini bilangnya, kalau revisi, kalau enggak revisi sama sekali dapet A. Kalau misalnya revisi sekali tuh dapet A min gitu. Kalau misalnya revisi 3 kali dapet eh dapet apa sih namanya? Dapet B B plus gitu kayak nurun-nurun gitu kan. Hmm. Nah terus abis itu ini kan ya Teh ya Nova revisinya sampai 3 kali kan ya. Judul ketiga tuh baru dia cek kan. Terus ini kan Teh apa sih tetap aja gitu proposalnya dinilai juga gitu. Jadi itu tuh kayak perkiraan nilainya itu nggak bakal jauh dari apa gitu kan. Nah terus abis itu ternyata yang diambil nilainya itu menurut apa sih cuman dari ini aja dari proposal aja gitu padahal apa yang namanya udah ngerjain tugas satu pertemuan bisa 6 bisa 10 tugas ih dah gitu udah stres gitu terus marah tau teh
bapaknya bilang santai aja ngerjain tugas mah gitu. Ya iya santai, bapaknya yang santai, kitanya yang jedak-jeduk. Iya, Nov. Mana kan kalau Firman tuh kalau tugas yang satu belum dikerjain, tugas sebelumnya itu nggak bakal bisa kan ya Teh ya. Ya Iya, kayak gitu Teh, udah iya mana sistemnya gitu udah map berarti. sebelumnya belum selesai, yang selanjutnya udah ada lagi gitu. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu loh. Jadi kenapa kalau lagi malas bener-bener malas gitu 3 minggu itu tugas gak dikerjain ujung-ujungnya ngerjain 20 tugas gitu. Ya ampun, mana kalau misal Fordis itu minimal replay 5 sampai 10 kali. Aduh, astagfirullah. Udahlah curhatnya, takut nangis. Sangat menyakitkan. Iya, ya emang Nov tugasnya tuh ya katanya sih menerapkan HOTS ya. Tapi ini kayaknya udah di atas HOTS deh. Apa tuh namanya kalau di atas HOTS? Gitu deh. Iya. Kalau ini aku semester 5 ya. Semester 5 itu ngajuin judul tuh sekali. Satu judul doang. Karena aku cuma niat ngajuin satu judul kan. Udah nemu idenya itu doang kan. Gak nemu ide lagi dan emang males mikir teh gitu. Kan orang-orang kan sampai 2 ide, 3 ide gitu kan ngajuin judul. Aku satu doang udah pede banget itu satu doang sendiri doang ngajuin satu. Tapi alhamdulillah langsung di ACC. Tapi emang kesulitan sih di akhir. Aku satu judul langsung di ACC, tapi nggak A juga sih, Nov. Karena emang pas pas UAS itu kan publish jurnal ya. Nah, aku bikin jurnalnya itu apa ya? Kan metode pengembangan harus bikin produk. Sedangkan waktunya mepet gitu kan. Dan nggak sempet lah tuh bikin produk. Akhirnya aku ganti tuh judulnya. Aku pakai pakai karya aku yang udah pernah aku bikin, udah pakai karya jadi, pokoknya udah itu. Dan akhirnya nilainya bukan A, tapi masih aman sih B. Iya Teh, pokoknya yang dapat nilai A itu biasanya cuma PJ doang. Ada silahkan jadi PJ ya, walaupun kalian puyeng di awal sampai akhir, tapi nilainya aman biasanya kalau pas sana. Tapi hati-hati, nanti kalian ditelepon tengah malam. Aduh, aduh. Emang PJ dapat A ya? Soalnya temen aku PJ tapi ya nggak A sih. Cuman emang aman. Eh nggak dapet A juga Amin Teh, soalnya yang dapet yang A atau Amin itu jarang banget. Ya PJ sangat ya, pokoknya jadilah PJ Medlit ya. Kalau mau nilai aman ya. Ya, setidaknya udah ngantongin lah B plus mah gitu. Iya benar. Udah ngantongin lah B plus. Ya tapi gitu, ditelepon tengah malam, temen aku suka curhat gitu kayak gitu kayak Harus siap. aku ditelepon pas Sukirman tengah malam kayak gitu. Ya, semangat aja buat kalian lah ya. Semoga tidak puyeng, semoga tidak stres. Iya. Semangat, mana ada anak juga kan, semangat semangat. Dan juga ini apa teman-teman nih biar tahu dari sekarang nih. Nanti pas medlit teman-teman bikinnya jangan yang susah. Kalau aku kan dulu aku ngajuin yang pengembangan ya, yang itu harus bikin produk gitu kan. Judulnya udah di ACC, cuman karena waktunya mepet, nggak sempet banget bikin produk, boro-boro kan. Akhirnya ya udah aku pakai jalan pintas, aku ganti lagi judulnya. Gitu deh pokoknya. Tapi teh yang sekarang juga nih yang medlit kemarin itu yang di ACC rata-rata bukan yang susah-susah teh, jadi yang kayak gampang-gampang gitu di ACC-nya sama beliau gitu. Oh iya ya, Kalau sekarang ya. ya yang Kalau susah-susah mah iya ya. Kalau aku pas dulu tuh banyak yang di ACC-nya malah yang pengembangan. Tapi emang susahan sih di akhir tuh. Makanya sampai diubah. kalau misalnya tahun yang sekarang mah teh nggak disuruh upload jurnal teh, soalnya kita ngerjain
UAS Oh, titelnya. UAS tertulis. Ya, ya. Terus di sekadanya UASnya kan ada berapa soal ya? Ada 50 soal isian, 50 soal PG, dua apa tiga soal isian gitu kan. Nah, itu kan kita ngerjainnya teh ya. Nah, katanya bener dapat poinnya 1. Salah -4. Anak angkatan nggak ada. Pada minus semua nilainya. Ya udah, nilai UASnya pada anjlok semua. Banyak banget ya itu -4. Nggak -1 aja tah ya. Iya, enggak. Itu beneran teh. Bener, bener dapat 1 poin katanya. Salah -4 katanya gitu. Ya Allah. Enggak dijawab dengan salah katanya gitu. Ya Allah, sangat ini ya. At itu mah Kalau kalau misalnya salahnya dikit aja udah ngurang banyak ya. iya, atau bayangin teh, aku salah berapa ya? Aku cuma salah 16. 16 kan. 16 dikali 4 udah 64 ya. Nah, terus aku benernya 34 kan. 34 dikurang 64 berapa? -34. Minus, -30. minus Ya tiga Allah. puluh ya. Mana di angkatan juga banyak yang -100, yang yang -100 ada, yang -150 ada. Duh, nggak paham juga sih itu kayak gimana sistem penilaiannya. Oh. Mana ini di sepadanya bukan UAS medlit apa UAS enjoy. Kita kapan Berarti kerjainnya enjoy aja, Nov. ya sangat enjoy ya. Enjoy dalam menikmati kesedihan, menangis. Ya, Gak ada begitulah. yang enak ya. Iya, gak ada yang enak itu pas pas aku publish jurnal. Pas Nova, UASnya begitu. Masa aku Iya, ya. pada angkatan aku pada stres semua kan, ini publish jurnal. Sedangkan dalam kita tuh nggak tahu kalau endingnya di UAS tuh bakalan harus publish jurnal. Kita pikir ya cuman berbentuk proposal aja. Karena kan di awal suruh bikin proposal. Nah, ternyata pas ada informasi UAS nih, UAS 2 minggu sebelumnya apa ya, itu udah ada instruksi UASnya kan. Di situ harus mempublish jurnal judul yang udah kita bikin, proposal yang udah kita bikin. Nah, akhirnya ya udah pada kaget semua tuh satu angkatan. Nah, ini gimana gitu publish jurnal, sedangkan ini aja judulnya aja gini 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 gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah gitu, bikin aja jurnal sedapatnya dan ya hasil gitu, nggak ada yang publish, yang penting bikin jurnal. Sampai ada yang udahlah saya judulnya mau diubah aja, udahlah itu pokoknya drama banget, nanti kalian merasakan. Tapi kalau Iya syukur-syukur teh. kalau dosennya bukan beliau sih kayaknya nggak se-struggle itu ya. Ini teh pas awal juga kita harusnya upload jurnal juga. Nah, tapi kita protes. Pokoknya kelas opat tuh yang banyak protes deh gitu. Ya, yang lain juga pada protes sih, tapi nggak sekencang kelas Nova. Soalnya emang nggak pada mau habis jurnal kan. Soalnya kayak ribet banget gitu kan. Nah, terus Iya. bapaknya juga nentuin gitu. Apa sih mau publish jurnalnya di mana gitu loh. Dan itu kalau misalnya mau cepet-cepet dipublish tuh ini harus bayar gitu. Sayang duit ya udah pada minta ujian tulis aja. Ujian tulis 50 soal lebih. 50 berapa ya? 52 kalau nggak salah tuh. 2 soal isian 50 soal PG. Terus dikira mah itu kan di bank soal kan nggak ada ya teh ya ini apa sih namanya soalnya. Soalnya kan tahun tadi itu kan habis jurnal kan, berarti kan nggak ada ujian tulis kan. Ternyata itu pernah dikasih sama tahun sebelum yang itu yang di atas TT1 gitu. Jadi gitulah, kalian harus punya ya. Di bank soal harus baca-baca. Oh iya, untung ada bang soal ya. Tapi teh pas di angkatan 4 tuh di apa sih nah bank soalnya itu nggak ada soal ujiannya gitu, nggak ada soal itunya gitu, nggak ada Cuman soal jawaban medley. doang. Cuman jawabannya doang. Apa gimana? Nggak ada teh. Jadi kayak
bagian yang materi itu yang bagian UASnya itu benar-benar nggak ada file sama sekali gitu loh. Oh, Emang jadi kalian upload. ini ya nggak punya referensi sama sekali. Bukan tidak punya referensi, maksudnya tidak punya jawaban ya Teh ya. Iya. Iya. Tapi Sangat nanti untuk inilah kedepannya mah ada kan ya? ada PJ-nya temen Nova, Nova suruh masukin aja udah biarin kasihan ada tingkat ke nanti Hmm. suruh pakai buas itu aja nanti mungkin sama soalnya. Iya tuh, Nov. Bisa kan males Iya, bikin soal perlu kan referensi. Ya, pokoknya gitu pas deh ya. Pokoknya gitu deh teman-teman ya. Struggle di MTK tuh Medlit sama Statpen. Sama Unreal sih. Nanti pokoknya Nova semester 6 kan ya? iya Teh siap semester 6. Statpennya sama Pak Sukir bukan? Semoga jangan ya Teh ya. Oh. Sudah Iya. cukup dan banyak tugasnya kayak sampai ganti laptop berkali-kali karena sering nge-lag ngerjain tugas gitu kayak aduh sedih banget. Mungkin yang nggak mau lagi Iya, kalau pas misalnya aku kerjaan pas aku soalnya beliau. dua semester Nov. Aku di semester 5 itu ketemu Medlit sama beliau. Di semester 6 aku ketemu Statpen, statistika penelitian pendidikan. Mana statistika lagi? Medlit masih mending ya segitu. Masih mending karena bukan hitung-hitungan. Kalau ini satu udah mah kita ngitung terus ya sama kayak Medlit gitu sistemnya. Jadi kayak gitu deh aduh. Jadi kayak olah olah Orang ke jantung. aduh Bismillah Iya Bismillah olahraga Bismillah jantung tiap Bismillah. minggu. Takutnya karya ilmiah juga sama beliau. Aduh, deg-degan nih. Kayaknya kalau kalau karya ilmiah nggak sama beliau sih sama Ibu Heni. Ibu Heni yang udah publish jurnal banyak soalnya. Terbanyak di matematika. Kalau nggak salah ya. Oh, Hmm. ya semoga aja deh. Cukup satu matkul aja ya nanti. Ya sampai double kill ya. Aduh, jangan, 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 jangan. Nih, medlit satu aja stresnya udah satu semester. Gimana? Dua, udah kayak gimana ya? Aduh, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya seru deh medlitnya. The best. Lo emang Nova baru ketemu Pak Sukir satu MK doang ya, Medlit? Atau sebelumnya pernah? Kalau dari Nova sendiri sih baru satu. Tapi kalau misalnya ngambil kayak rumpun ICT ya pasti udah berkali-kali ketemu. Malah temen Opa tuh ada dia ngambil apa sih namanya PPO kan, PPO sama Pasukir. Nah, PPO sama Pasukir, Medlit sama Pasukir Wow, dan PPO juga jatuhnya mantap. kayak bikin medlit gitu, kayak kayak tugas-tugas medlit gitu. Jadi ya udah dia double kill gitu. Aku dulu 3 MK sama beliau. Pertama semester 2 itu aku ketemu Alin, aljabar linear sama beliau. Pas awal-awal sih seru banget tuh offline kan. Tapi begitu daring, nggak tahu ya beliau kayaknya semenjak daring tuh. Tugasnya jadi banyak banget. Banyak banget itu. Maksudnya tiap minggu tuh ada aja dan banyak banget. Terus pas semester 5 ketemu Medlit, semester 6 ketemu Statpen. Astagfirullahalazim. Istighfar teh. Untuk Ya, gitu deh. untung Pak Ria. Varia enak banget sama Varia. Ya, Varia mah asal kita aktif ngerjain tugas lancar dapat A. Udah ya curhatnya. Oh, teman-teman bosen dengerinnya. Ya udah teman-teman mungkin gitu aja ya. Sebelum ditutup deh ada lagi yang mau tanya nggak? Atau udah cukup? Iya buat prepare ya. Belum ketemu beliau.
Wah, boleh nih Nova sering-sering curhat katanya tuh Nova. Aduh, curhatan aku mah menyakitkan semua. Jangan. Tapi Nanti yang paling kalian udah trauma. tapi yang paling struggle Aduh, Advent sih Nova ketimbang Medlit. iya tah. Iya, Aduh, deg-degan. ya karena ngitung sih, maksudnya udah menghitung banyak. Kalau Medlit kan kita masih bisa mengarang bebas ya. Mm-mm. Kalau Kopas aja kayaknya ketahuan deh teh. kenapa? Kopas, temen-temen apa ada yang kopas, gak ketahuan. Tapi Oh, Nova enggak sih. Gak berani. Takutnya dicek Turnitin kan deg-deg sendiri. iya. Tapi kalau tugasnya mah sama sih. Satpen sama Medlit. Cuman bedanya itu doang. Kalau Medlit kan bisa mengarang bebas. Kalau Satpen itu ngitung. Udah ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, bilang cukup ya di kolom chat. Oke, karena udah cukup, kita tutup pertemuan eh, hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya teman-teman atas pertemuannya hari ini. Ya, Banyak teh keluar. iya, mohon maaf banyak curhat. Ya, nggak apa-apa teh. Iya, jangan Bring-bring. lupa untuk taks nya nanti teman-teman bikin metode ya. Nanti aku share link Google Form-nya di grup. Oke, Yuk, siap teh, siap. aku kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Teh Hilda atas materi dan curhatan-curhatannya juga. Dan mungkin sedikit tips and trick dari kita kali ya Teh. Ya, untuk pertemuan kali ini disudahkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin keluar teh. Hmm. Ya teman-teman, dah, dadah. 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 Terima kasih. Ini.